الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا lan kondelo sira kabeh tamassaku واعتصموا lan kondelo sira kabeh tamassaku dikse kondelo sira kabeh bihablillah kelawan talini Allah aitini tegese agamani Allah jami'an hadis kabehani wala tafarraqu lan ojo bisa sapa sira kabeh pada Islami dalam sawise Islam buat kurulan ilingo sira kabeh nikmat Allah nikmati Allah an'ama utkes ing pira-pira nikmati Allah alaikum ngate sira kabeh ya masyaallah siwa eling golongan Aus wal Khazraj lan Khazraj id kuntum nalikani ono sira kabeh qabla Islami dalam satu tinggi Islami wa'ata pira-pira mungsu Allah mongko meruntaken sapa Allah mongko meruntaken sapa Allah jamaah sing lombaken sapa Allah bainakum bikum dan antarane pira-pira tira kabeh bil Islam kelawan Islam fasbahtum mongko dadi sapa sira kabeh fasirtum dikasih dadi sapa sira kabeh bini'amati kelawan nikmati Allah dadi ikhwan pira-pira sedulur fitini dalam agama wal wilayah lan wilayah wa kuntum lan ana sapa sira kabeh ku ala syafa khufratin ing atase pinggire luangan tarfi khufratin tegese pinggir luangan minan nari sain neraka laisa ra'al iku bainakum ing dalam antarane sira kabeh wa bainal wukulan dalam antarane tumibo fiha ing dalam khufratun minan nar illa anta mutu kejaba yen to mati sira kabeh kufaron hadibodo kafir fangqadakum mongko nyelametaken sapa Allah ing sira kabeh minha saking kufrah bil iman kelawan iman kadzalika kaya mengkono kama bayyana tegese kala oleh nerangaken sapa Allah lakum marang sira kabeh main barang kira kang wis ditutur apa mayu bayyin jelasaken sapa Allah Gusti Allah lakum kang sira kabeh ayati ing pira-pira ayati Allah lalakum namun sira kabeh kutah tatuna wala pitutu sapa sira kabeh wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wa'tasimu bihablillah dan berpeganglah kalian bihablillah dengan tali Allah berpeganglah kalian dengan tali Allah dengan
tampari Gusti Allah dengan tambangnya Allah. Wala tafarraqu, dan kalian jangan bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kalian kepada hablullah. Hablun itu artinya tali. Ya, hablun itu artinya tali. Hablullah taline Allah. Apa taline Allah iku? Taline Allah iku ono sing nafsiri agamane Allah. Berpeganglah kepada agama Allah. Ono sing nafsiri hablullah, berpeganglah kepada tali Allah. Ono sing nafsiri hablullah iku Quran. Karena Kanjeng Nabi dawuh, innal Qur'an huwa hablullahil matin. Kanjeng Nabi dawuh, innal Qur'an huwa hablullahil matin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah hablullah, tali Allah al-matin, yang kokoh, yang kuat. Maka sebagian ahli tafsir menafsiri hablullah, tali Allah itu adalah Al-Qur'an. Lah iki dalam ilmu balaghah diarani isti'arah. Isti'arah makniyah, membuang musyabbah bih. Isti'arah. Hablullah itu apa kan kadeto. Apa sing dimaksud hablullah? Iki mau agama ya Allah. Nang kono ono kesamaan antara fungsi tali ambek apa agama ambek Quran. Ono kesamaan antara fungsi tali ambek agama ambek Quran. Kini bahas isti'arah. Apa kesamaan? Kesamaan ini di dalam fungsi menyelamatkan. Nek seseorang itu ya, akan terjatuh nangoni lubang atau nangoni jurang, ya, maka fungsi tali itu adalah untuk menyelamatkan ketika digandoli, ya, ketika dipegang dengan erat, maka orang itu selamat dari terjatuh di lubang. Fungsi tali menyelamatkan orang yang akan jatuh ke lubang. Maka agama atau nek ditafsiri dengan agama atau nek ditafsiri dengan Quran, maka Quran itu fungsinya nek dipegang teguh maka menyelamatkan dari terjatuh ke dalam neraka. Nah, itu Al-Quran itu angel, tidak semudah kon membaca terjemah. Yang baca terjemah kayak sama. Kayak dikatakan hablullah, tali ini Allah kalau isti'arah. Ya apa penjelasan? Penjelasannya kan? Penjelasannya adalah ada kesamaan fungsi isti'arah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian saling dan jangan kalian terpecah belah setelah masuk Islam. Ini ayat ini ada hubungannya yang sing wingi, yaitu tentang Aus dan Khazraj, suku Aus dan Khazraj Arab Madinah sing akan berperang karena terprovokasi oleh orang Yahudi sing wis tak critakno wingi. Nah, ayat itu ada hubungan ambek iku secara apa sababun nuzul. Tetapi secara pelajaran ayat ini tetap berlaku umum, ya kan?
Nah, kemudian terusannya wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah kalian nikmat Allah alaikum yang diberikan kepada kalian, wahai suku Aus dan suku Khazraj. Ya ma'syarul Aus wal Khazraj, ingatlah kenikmatan yang oleh Allah diberikan kalian, wahai suku Aus dan Khazraj. Id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kalian, wahai suku Aus dan Khazraj. Kenikmatan apa? Kenikmatan hidayah, kenikmatan Islam. Oleh Allah diberikan hidayah, kemudian mereka masuk Islam, dan dengan Islam itulah kemudian mereka menjadi rukun. Sing sebelumnya ya terjadi pertempuran di antara mereka bertahun-tahun. Jadi di cerita Imam Baidawi, tafsir Baidawi, dikatakan bahwa dulunya biyen-biyen ya Aus dan Khazraj itu saudara kandung, liabawain, saudara kandung. Kemudian anaknya Aus abe anaknya Khazraj. Berarti apa? Sepupu ya, misalnya. Nah, itu terjadi pertikaian. Dan pertikaian itu diturun no anak-anak. Paham ya? Ai Aus Khazraj, dulur iki. Iki berselisih. Dulur berselisih. Kemudian perselisihan iki diturun no anak. Persis wong saiki. Kapan kena ambek dulur, ya kemudian cerita nang anak tentang kejelekan dulure. Dulure iki cerita nang anak tentang kejelekan dulure iku. Akhirnya anak sing iki gak seneng ambek dulure wong tuane iku, gak seneng ambek misanani, demikian juga sebaliknya. Karena pertikaian iki diturunno anak imane diturunno anak, diturunno anak. Maka terjadilah pertikaian, terjadilah peperangan selama 120 tahun. Selama 120 tahun perang Aus Khazraj. Padahal biyen baik tuh. Kayak pelajaran kanggo zaman saiki. Jangan menurunkan pertikaian keluarga no anak-anak. Akhirnya iki wong tua ambek wong tua wis elek, sekawawo misal, atau terjadi ketika diturun no anak ini, kok akhirnya misanan ambek misanan. Kak tak ono api. Diturun no mana. Tino no persoalan ambek keluarga yang cepat-cepat diselesaikan. Ojo diturun no anak, kok turun, jadi kaya Aus ambek Khazraj iki perang selama 120 tahun. Sampai kemudian datanglah Islam. Mereka orang-orang Madinah itu suku Aus dan suku Khazraj masuk Islam. Maka dengan Islam itu permusuhan itu hilang. Jadi asalnya duduk orang Islam, perang, pertikaian, agar-agar. Dengan datangnya Islam, kelompok sing pertikaian sampai perang itu, dengan adanya Islam, rukun. Nah saya ingin telon saya, fakta saya. Islam kecil, wong Islam kecil, tapi telon tukaran tok gak mari-mari. Zaman suku Aus sampai Khazraj itu terlibat peperangan 120 tahun. Dengan datangnya Islam, mereka menjadi rukun seperti keluarga. Ya saya kira.
Wis padha islami kayak cilik tapi pedadilan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Bahkan sing lebih aneh itu antara dulur situ dengan dulur yang lain. Keluarga yang situ dengan keluarga yang lain. Ini aneh. Fa'asbahtum binikmati ikhwana, maka dengan kenikmatan Islam itu kalian menjadi saudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha, dan kalian sebelum datangnya Islam itu berada di pinggir lubang neraka. Kalian maksudnya Aus dan Khazraj sebelum datangnya Islam itu seperti berdiri di pinggir lubang neraka. Ya. Kalian sebelum datangnya Islam itu seperti berdiri di pinggir lubang neraka. Berdiri di pinggir lubang dan hampir saja jatuh terperosok. Artinya apa? Mereka itu suku Aus dan Khazraj, antara mereka dengan neraka itu hanya terpaut kematian. Maksudnya apa? Andaikan mereka tidak masuk Islam, kemudian mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan bertikai, maka masuk neraka. Iki sing dimaksud kalian berdiri di pinggir lubang neraka, kabeh jatuh. Artinya apa? Antara mereka dan neraka itu dekat sekali, hanya dipisah dengan kematian. Mati mlebu neraka. Tapi dengan datangnya Islam, mereka masuk Islam, nah, kemudian mereka selamat dari neraka karena mereka menjadi saudara, saling mengasihi. Fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi balik mana iki pelajaran bagi awak dewi. Jangan menurunkan permusuhan kepada anak. Seperti yang terjadi antara Aus dan Khazraj iku mau. Aus dan Khazraj iku saudara, kemudian anak-anak iku mau permusuhan, misanan, mungsuh misanan, diturunno anak imane, diturunno anak imane, sampai akhirnya terjadi pertikaian dan peperangan selama 120 tahun. Ya. Jadi permusuhan iku rek aja kon ingu. Aja kon ingu. Aja kon sirami, aja kon popo. Ya kak enak ambek dulu kayak diparani. Diselesaikno. Ngulu. Awak dhewe iki wis pengalaman. Yo, dulur wae. Ya kan? Pengalaman aku ngomong soal dulur wae, dulur tiri wae, pengalaman. Yo, jenenge beda pendapat itu biasa. Ya. Tapi awak dhewe kalau gak wau. Gak cocok wis biasa lho rek jenenge wong gak cocok kabeh iku karena perbedaan sifat, perbedaan sikap, perbedaan pendapat, sehingga terjadi ketidakcocokan. Tapi bukan berarti terus kawahu. Neraka lho. Ancaman kawahu itu hadis jelas. Sapa wong mendiamkan saudaranya, saudara seagama lho yo. Apalagi saudara kandung. Saudara kandung, saudara tiri. Meneng-menengan. Ya. Gak wau. Salah situ mati. Neraka. Hadisnya Kanjeng Nabi, gak ngarang.
la yakhillu li ahadin ay yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal bagi seseorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak bertegur sapa kawan. Mangga hati-hati sampai sing ada kawa betulur itu. Hati-hati. Hati-hati. Selesai no, dunyo iku dilu dunyo iku wis ta pira wong wis budal-budal mati wake. Lah iku ya apa? Ban mati dalam keadaan. Maka aku balik cerita kisah Nabi Yusuf sing karo dulure dibuat iku. Gak salah apa-apa lho Nabi Yusuf. Salah apa wong cilik. Gak ngerti apa-apa. Nek karo Nabi Yakub kalau Nabi Yakub itu Nabi Yusuf disayang, diulas utama karena Nabi Yakub ngerti bahwa Nabi Yusuf itu akan menjadi nabi, maka memberikan perhatian lebih. Kemudian diiring Nabi dulur-dulur itu dibuat. Salah apa Nabi Yusuf? Gak salah apa. Tapi ketika dulur-dulur itu mau Nabi Yusuf tadi menteri kabangan urusan pangan. Dan pada waktu itu paceklik dulur-dulure moro nempur ping 1, ping 2, ping 3 baru Nabi Yusuf membuka jati dirinya. Hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Apakah kalian masih ingat apa yang kalian lakukan kepada Yusuf? Dealing Nabi Yusuf tentang perlakuan mereka kepada Nabi Yusuf zaman biyen. Lah dulur-dulur Nabi Yusuf gak sadar bahwa di depannya itu saya kira menjadi pejabat padahal Nabi Yusuf wis kebayang belas Nabi Yusuf cilik dibuat anak sumur. Maka mereka mengatakan kepada Nabi Yusuf, "Innaka la anta Yusuf." Loh, sampean iki Yusuf ta? Jadi ini Nabi Yusuf, "Ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allah 'alaina. Innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin." Jadi Nabi Yusuf, iya, aku iki Yusuf. Barang siapa yang bertakwa dan sabar, maka Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi kesabaran itu mengalahkan segala. Kesabaran mengalahkan segala. Terus terusan dialog itu, dulur Nabi Yusuf itu mengatakan, qalu laqad athara Allah 'alaina wa in kunna la khati'in. Mereka mengatakan bahwa Allah telah memilih kamu di atas kami. Allah telah mengutamakan kamu di atas kami. Dan kami adalah orang-orang yang salah. Jawaban Nabi Yusuf, la tasriba 'alaikum al-yawm. La tasriba 'alaikum al-yawm. Tidak ada caci maki untuk kalian hari ini. Tidak ada celah, kano celaan, kano caci maki, kano ilok-ilok kanggo kalian. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Lho nek gelem Nabi Yusuf iso menjarano dulur-dulure. Oh menteri iki iso ae kuasa bales, wis kuasa bales, iso nek gelem bales. Jeluk prajurit tangkapen iki lebokno penjara iki ben sing nganiaya aku. Nek gelem bales. Toh setidaknya zaman saiki iku ya. Wong zaman saiki iku ya kan. Walaupun gak bales, setidaknya ngilokno tok. Makane ta, biyen iku mentang-mentang saiki foto sampean nang ngono. Tapi Nabi Yusuf
memperlakukan saudara-saudaranya dengan baik, malah dijalono sepuro. Maka ibu pelajar, maca Quran itu, nak juru Quran untuk pelajaran tentang apa, tentang kehidupan. Nek ngerti maknanya, karek ngelakon. Ya emang ketika permusuhan ambek dulur, permusuhan ambek sopo ae lah, khususnya keluarga. Aja diing, permusuhan iku aja diing. Kudu ana salah siji sing ngalah, sing njaluk sepuro. Nek gak ngono, karena kebenaran itu milik masing-masing, masing-masing ngarani bener. Aku sing bener kok. Pak kok njaluk sepuro. Sing ngono yo, aku yo bener kok. Pak kok njaluk sepuro. Wes, padha ngrasa bener deh, sing situ ngenteni iku kok gak njaluk sepuro. Sing iku ngenteni sing iki kok gak njaluk sepuro. Akhire padha gak njaluk sepuro, akhire mati mlebu neraka. Nas hadis kok. Nas hadis. Ono uang iku njaluk sepuro gengsi. Pemane nek posisi ini dulur tuwa. Gengsi. Aku dulur tuwa njaluk sepuro. Pas sing enom sing mrene. Itu sering terjadi. Padahal ono kisah antara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wong jenenge dulur yo mesti ada ono gak enak apa kaitane. Pokoknya terjadi apa ya buruknya hubungan antara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nek gampang ngomong kawahu lah. Maka dalam satu acara gampangan ini Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu ketemu. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketemu. Terus ana sing ngomong, sampean gak njaluk sepuro Sayyidina Hasan. Jadi ini Sayyidina Husain, iya aku kepingin njaluk sepuro. Tapi sing pantes njaluk sepuro dhisik iku Hasan. Karena njaluk sepuro dhisik adalah kemuliaan. Nah, sing pantes oleh kemuliaan iki Sayyidina Hasan itu aku. Jadi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain gak njaluk sepuro Sayyidina Hasan dhisik gak polani kudu. Tapi njaluk sepuro. Tapi karena njaluk sepuro dhisik iku kan ono menghancurkan hawa nafsu, menghancurkan ego, hakmun nafsi, penghancuran ego. Ini sangat berat. Maka njaluk sepuro dhisik iku mulya. Mengani jadi Sayyidina Husain, aku saja ini njaluk sepuro, tapi iki adalah satu kemuliaan sing pantes oleh iki Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Hasan melbu, kata Sayyidina Husain dirangkul sepuro njaluk sepuro dhisik. Iki contoh nih, dulur tua njaluk sepuro. Ngono. Ora gak ngaji karo ngene iki. Sono karo gak ngaji. Maka wong kudu ngaji, sergap ngaji ini akeh. Enak nglakoni urip. Gak gampang emosi, gak gampang terus. Ya emang dulur tua, ana masalah mbek dulur no. Ya gak apa-apa sih dulur tua. Berarti dulur tua iki ngurui nanggone adike tentang kerendahan hati. Ngono, dadi ojo lapo dulur tua njaluk sepuro dhisik yo dulur enom. Ketika dulur tua njaluk sepuro dulur enom, maka dulur tua ini mengajarkan kepada adiknya tentang kerendahan hati. Kembali mana yang di ayat ini mau tentang Aus dan Khosroj ini dikatakan bahwa Aus dan Khosroj ini bikin adalah saudara. Kemudian anak sampai anak kak rukun, misalnya kak rukun.
Nah, ketidakrukunan ini dipelihara. Kebencian ini dipelihara, diturunkan kepada anaknya, sehingga sampai terjadilah perang selama 120 tahun. Maka bagaimana aku ngomong, ini adalah pelajaran berharga. Awak dewi jangan menurunkan kebencian kepada anak-anak terhadap keluarga. Diselesaikan. Nek masalah gak cocok itu ya. Kai seorang umum kan wate dewi. Latar belakang juga dewi-dewi. Orang latar belakang pendidikan ini. Api ngaji ini semua ini. No, dulur ku sing gare ngaji blas. Ku yo ono. Maka mempengaruhi watak dan karakter. Lah dia kok mau cocok, ya gak iso cocok. Cocok dalam pengertian satu pendapat, satu sikap gak iso. Tetapi sing samuku kan tekno kawan, kan tekno saling benci. Ya, ditolimi nyepuro ae kok Nabi Yusuf iku mau. Enak ta? Ya gak enak. Paham kok. Ya kepingin ya ngelabrak sih. Foto itu nafsu. Pengen yang ngelabrak. Wani, podo wani lah kok kawan. Kok wani-wani. Ya, tetapi banyak contoh dalam Al-Quran. Nek faham. Nah, balik mana? Kau sampai Khosrot sing bertikai selama 100 sekian tahun pada zaman Jahiliyah. Dengan datangnya Islam, fasbahtum bi ikhwan, fasbahtum bi ni'mati ikhwan. Dengan datangnya Islam, mereka kemudian menjadi saudara, saling cintai, saling mengasihi. Maka ini menjadi pemandangan sing aneh. Nek umat Islam itu Islam keciri, tetapi fakta saling bermusuhan, saling mencaci, ya aneh. Bahkan sangat aneh, yaitu terjadi di keluarga. Wong sing asale kafir dengan adanya Islam kemudian menjadi saudara, saling mengasihi dan seterusnya. Lah kok sing Islam kecili, podo-podo Islami, ono pertikaian, ono saling caci. Lebih aneh mana itu terjadi sak keluarga. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan, menjelaskan ayat-ayatnya kepada kita. Supaya apa? La'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Wal takunan peci ono sapa sira, wal takunan peci ono mingkum iku setengah saing sira kabeh ummatun utai umat ya tauna kang ngajak sapa umat ilal khairi marang kebaikan al-Islam dikasih Islam wa ya'muruna lan merintah sapa umat bil ma'rufi kelawan kebagusan wa yanhauna la nyeka sapa umat anil munkari saking mungkar wa ulaika utai mungkar ini umat at-tauna kang padha ngejak al-amiruna kang padha merintah nahuna kang padha nyegah iku utai ulaik iku al-muflihuna kang padha bejo al-faizuna tegese kang padha bejo wa min utai min kulli tab'id tutumano tab'id tutumano sebagian ya nama kulun satu ini barang tu kira kang situ terapoma iku fardu kifayah la yalzamu ora wajib la yalzamu ora wajib apa ma dzikira kula ummatin saben-saben umat wala yali kulan ora patut apa ma dzikira bikuli ahadin kelawan saben-saben suci kal jahili kaya wong bodho wakila jeneng dikaaken kaidatun dayumin iku tambah ila takun ummatan supaya ono sapa sira kabeh iku umat wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya di antara kalian umat Islam ini ada sebagian yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Hendaknya di antara kalian
itu ada yang mengajak kepada kebaikan. Yad'una ilal khair, mengajak kebaikan. Lah, muni tafsir Baidawi terang bahwa yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan iki umum, baik itu menyangkut kemaslahatan agama atau kemaslahatan dunia. Kadang orang itu mempersempit, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Kadang orang mempersempit, mengartikan kebaikan itu adalah hal-hal sing urusannya agama, ngajak sholat, itu apalah yang urusannya adalah agama. Padahal yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan itu sifatnya umum, baik kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama. Kayak kalau ngejak ngaji misalnya, ya, itu kemaslahatan agama. Atau kemaslahatan duniawi, misalnya pendidikan. Ono wong misalnya mbek kanca-kancane gawe gerakan ini adalah ngentas arek-arek sing putus sekolah misalnya. Atau ono wong-wong sing ahli nyambut gawe kemudian ngajak arek-arek nom sing gak duwe keahlian kemudian dijak untuk belajar keterampilan tertentu. Inilah kemaslahatan dunia. Arek sing asali gak duwe keahlian ngaku dijak, ya, kemudian diajarkan kepada mereka keterampilan sing kemudian ono hubungannya dengan maisai sing halal. Iki ya kebaikan bagian sosial. Jadi mengajak kepada kebaikan itu bukan khusus kebaikan agama, tapi umum kemaslahatan agama, kayak contohnya kon ngejak ngaji ngono rek, utawa kemaslahatan dunia. Kayak kon ya Mas tak contohnya bergerak di bidang-bidang sosial. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Nah ini diterangkan iku wal takum minkum ummatun ilal khair wa yaqbil. Wal takum minkum. Bahas huruf min, huruf jar min. Wal takum minkum, lagi ono min. Min iku mau diterangno, min iku litab'id, artinya bermakna sebagai. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar, ya memerintahkan kebaikan dan menyegah kemungkaran. Iku Allah merintah umat Islam. Tetapi perintah iki fardu kifayah. Ono min dan hendaknya diantarakan. Jadi ini perintah, hukumi jenenge perintah yang fardu. Tapi dalam hal ini fardu kifayah. Kayak sholat jenazah, kayak ngeramu jenazah. Artinya ketika ono sebagian umat Islam itu sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka kefarduan itu sudah gugur dari yang lain. Nah, kok amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah, ya bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu ain itu setiap individu muslim, ya, sing baligh akil itu melakukan. Nah, kok fardu kifayah, gak fardu ain? Karena amar ma'ruf nahi munkar itu ono syarat-syarat, ono ilmu. Tidak semua orang itu pantas melakukan amar ma'ruf nahi munkar seperti orang sing bodoh, gak duwe ilmu. Nah, orang yang bodoh, gak berilmu agama maksudnya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar agak rusak daripada api. Tak contoh, apa cerita kita?
Ono santri tempur jenenge Faisal arek Jember. Iki kang ngrasani iki contoh. Faisal itu mahasiswa ITS. Terus mondok kok ITS, mahasiswa ITAX. Terus mondok tempur. Lah wong model wis gede rupane yo. Gak iso menyerap ngaji. Nah, si Faisal ini semangat amar ma'ruf nahi mungkar itu semangat. Nahi mungkar, pokoknya kemungkaran langsung. Kemungkaran langsung. Nah, suatu ketika ono wong duwe gawe. Jenenge wong duwe gawe yo ngono iku nyetel musik, mesti dalung-dalung ya wis joget barangkali. Nah, jenenge Faisal liwat langsung jenenge apa sound system harus paten ya. Apa itu karpe nama mungkar man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu bi yadihi, maka hendaknya dia mencegah dengan tangannya. Dia ikut tahu ngaji hadis ngono. Jadi saya kira delok kemungkaran mau cek harus dipaten. Mungkar. Apa yang terjadi? Jawaban demi orang kampung. Jawaban demi orang kampung sampai berdarah-darah. Jadi Faisal ini kisah nyata ini. Karena memahami man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Lah padahal melihat syarah hadis itu di syarah Muslim itu tidak bisa dihantam kromo. Setiap orang melihat kemungkaran maka dia harus mencegah itu secara frontal. Nah, kono tahapan-tahap, ada tahapan-tahap. Nek sekiranya bayano diri, yo turun, jadi mencegah kemungkaran itu tidak frontal kayak kemudian juga kono diterang. Sekiranya kemungkaran ini kalau dicegah ya dengan frontal. Misalnya orang wong mabuk, wong loro tok sing mabuk. Tok kerdukun misalnya. Wah, kon gak terima. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kon parani kerdu iku mau rek. Kon banting botol minuman itu. Pose gitar-gitaran kon banting gitar. Sekiranya arek mau mangkel jarak menini sing asale mendem gitaran loro. Mending wong 15. Jadi kemungkaran ini mencegah kemungkaran, kemudian timbul kemungkaran lebih besar. Maka tak oleh dicegah dengan frontal. Karena jangan sampai terjadi kemungkaran yang lebih besar. Dan jangan mencegah kemungkaran itu dengan kemungkaran. Mencegah kemungkaran jangan dengan kemungkaran. Kon ono wong Ramadan buka warung. Poso-poso awan-awan. Wah kon semangat man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Sing ngaji sing tok. Iku yo ngajine apa Nawawi cepi tapi tok bisa. Kalau sarai bisa. Mata tok ngaji iku. Nah, ini ustaz tidak bisa. Enggak. Ngaji man ra'a minkum wis moro-moro kon go pentung. Kon rusak warung iki. Kon opera. Ya, cekel polisi. Sing kon cegah kon tutuki warunge meni yo cek dodol maneh. Cek dodol maneh pacet. Terus mlebu penjara. Terus bojone kangelan mangan. Terus bojone utang nang warung sebelah. Wah, sedopo saya iku mah. Maka kesimpulannya amar ma'ruf nahi mungkar itu membutuhkan ilmu yang cukup, ilmu yang memadai.
Malah nih kalau Allah tidak diwajibkan kepada setiap muslim, tapi kewajiban iki fardunya adalah fardu kifayah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.